Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di Andum Karo Ujang Rawing ya. Bahasan saya kali ini masih bahasan tentang penyakit. Bahasan kali ini ada penyakit apa? Penyakit perut, sakit perut. Sakit perut itu kan banyak. Ada yang sifatnya mules, ada yang sifatnya tuh kaku ya, kaku. Bahkan ada yang melintir, perasaan perih itu sakit perut itu semacam itu. Nah, yang saya bahas di sini adalah sakit perut, bagaimana itu perut kaku dan sakitnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena peredaran darah tidak menyentuh itu, ya, tidak sampai ke situ sehingga kaku dan sakit. Nah, terus kenapa darahnya itu tidak bisa mengitari itu? Karena darah kita kotor. Darah kotor ini kesaring oleh ginjal sehingga dia tidak sampai ke tempat tujuan darah ini. Kan seharusnya tubuh kita ini kan dilingkari oleh darah, maksudnya diputari oleh darah. Peredaran darah lancar. Nah, kalau ada darah kita yang kotor ya tidak sampai karena kesaring akhirnya habis. Adalah suatu organ tubuh yang tidak kesentuh, yaitu termasuk usus yang ada di perut. Gitu. Tidak tersentuh oleh darah. Lalu sakit semacam ini, sakit perut semacam ini apa obatnya? Nah, ini ya perlu kita bahas lagi bahwa ramuan-ramuan untuk sakit perut ini adalah misalkan daun nanas 4 lembar, daun nanas yang masih muda ya, 4 lembar. Terus apalagi selain daun nanas, pucuk daun bambu 20 biji ya, 20 biji. Terus daun rempelas ya, daun rempelas diambil 1 genggam ya. Terus direbus ya, rebus. Terus jangan lupa tambahin temulawak ya, temulawak jempol lah ya, sejempol. Terus kasih gula aren. Kalau gula aren ukurannya ya agak manis dikit, itu jangan terlalu manis ya, agak manis dikit buat istilahnya buat wedangan. Nah, ini kita minum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan sakit perut semacam ini itu adalah hampir sama dengan penyakit-penyakit lain, adalah yang terganggu adalah di bagian perut ya. Hanya ini usus ya, hanya bagian perut dan usus. Terus apa yang menjadi pantangan penyakit ini? Yaitu adalah jangan makan yang sifatnya pedas atau cabai ya, atau yang sifatnya gatal seperti nanas atau talas ya, itu pantangan, jangan dimakan karena ini nanti akan membahayakan buat penyakit ini. Lalu bagaimana dengan sanepa wayangnya ya? Karena saya itu berjalan melalui wayang pemahaman ya, makanya selalu semua penyakit yang saya bahas saya lihat dari sanepa wayang. Memang kan sanepa wayang ini sangat berguna sekali buat saya itu. Kenapa? Karena memang di sini berhubungan sekali ya, apalagi ya mulut, jantung, mata.
Artinya mulut ini juga harus bergerak, yaitu adalah Gatot-Kaca, adalah tutuka. Artinya kita jangan makan yang sifatnya pedes-pedes atau gatal-gatal, karena semua itu lewat mulut. Makanya saya selalu sanepakan dengan wayang, karena memang dari sini saya berjalan menemukan suatu obat atau ramuan itu memang saya berjalan dari sanepa wayang. Nah, setelah wayangnya selain Gatot-Kaca itu adalah apa? Yaitu adalah darah kotor, itu artinya buta ya, kemurkan. Buta yang ngamuk, makanya di pewayang aja itu ada di Gatot-Kaca lahir ya, buta itu dipatahin kepalanya sama si Gatot-Kaca gitu, sehingga mati. Nah, itu akhirnya maka sanepa di sini adalah bagaimana kita membersihkan darah itu. Jadi ya harus kita patahin dulu biangnya, kita buang, istilahnya gitu, kita buang, kita bunuh. Makanya banyak pengobatan lain ya untuk menghilangkan darah kotor ini, dengan terapi-terapi lain, ada yang dibekam segala macam ya. Tapi di Andum Karo Ujang Rawing tidak seperti itu ya. Cukup dengan ramuan yang saya sebutkan tadi, insya Allah 2-3 kali kalian minum sudah ada perubahan. Nah, di samping itu kalau mau minum ramuan ini, coba Anda duduk dulu tegak ya, istilah kata ya Bismillah, atau yang mempunyai keyakinan dengan agamanya ya dengan Bismillah. Atau kalau kita duduk tegak dan tarik nafas pelan-pelan 3 kali, setelah itu minum ramuan yang sudah kita buat dan rasakan. Dan ini reaksi obat ini kadang memang ada mules di dalam perut, ada sakit ya, ada sakit dalam perut. Tapi itu tahan karena itu namanya reaksi peperangan antara racun dengan obat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa mengendalikan itu, nah, minum terus jangan bosan ya. Tapi ingat ya, minum ramuan ini harus dalam posisi keadaan hangat ya. Minum jamu apapun usahakan dalam posisi hangat. Ini sajalah pembahasan penyakit perut atau sakit perut yang saya utarakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.